Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah yang penuh hikmah, tetapi tetap lucu dan menghibur. Kisah ini menceritakan pertemuan unik antara seorang punakawan yang terkenal polos dan kocak, yaitu Bagong, dengan seorang wali agung nan bijaksana, Sunan Kalijaga. Pada suatu hari, di tengah hutan yang rimbun dan tenang, tampak seorang tokoh berbadan gempal berjalan sempoyongan. Siapa lagi kalau bukan Bagong? Dengan tangan memegangi perutnya, ia merintih. Aduh, perutku ini kok bunyinya lebih kenceng dari gong gamelannya? Kayaknya butuh makan. Tapi makanannya mana? Sambil menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal, Bagong celingak-celinguk, berharap ada buah jatuh, singkong nyasar, atau bahkan nasi bungkus yang lupa diambil pemiliknya. Namun hutan tetap hutan. Yang terdengar hanya angin dan burung. Bagong pun menghela napas panjang. Beginilah nasib jadi punakawan, setia sama tuan, tapi perut tetap butuh perhatian. Ia kemudian berjalan lagi, berharap menemukan sesuatu. Di tengah perjalanan, Bagong melihat seorang lelaki berpakaian sederhana, namun wajahnya memancarkan ketenangan. Ia sedang duduk dekat sungai sambil meraut sebatang kayu. Bagong mendekat, lalu berteriak, "Heh, Mas, lagi ngapain? Kalau lagi bikin makanan, aku ikut." Lelaki itu tersenyum lembut. "Tidak, Bagong, aku hanya meraut kayu." Bagong sontak bingung. Tapi kok jenengan tahu nama saya? Kita kan belum kenalan." Lelaki itu tersenyum lebih lebar sambil berkata, "Aku adalah Sunan Kalijaga." Mendengar nama itu, Bagong langsung terbelalak. "Haa, Sunan Kalijaga? Sunan beneran? Yang sakti? Yang bisa bikin orang jahat sadar cuma pakai dakwah halus itu?" "Insyaallah," jawab Sunan Kalijaga dengan rendah hati. Bagong langsung panik, merapikan baju, membersihkan hidung, bahkan mencoba berdiri tegak seperti prajurit. Tapi tetap saja lucu dan kikuk. Sunan Kalijaga menatap kayu yang ia pegang lalu berkata, "Bagong, kamu tahu apa yang sedang aku buat?" Bagong menatap kayu itu dengan penuh rasa ingin tahu, lalu menjawab, Kalau bentuknya panjang, mungkin itu sate. Tapi kalau sate, mana dagingnya? Atau mungkin, senjata pamungkas?" Sunan Kalijaga tertawa kecil. "Tidak, aku membuat tongkat." Bagong mengangguk-angguk sok paham. "Oh, tongkat. Tapi tongkat buat apa, Sunan?" Sunan Kalijaga menjawab pelan, "Tongkat ini sederhana, Bagong. Namun dari kayu kecil inilah manusia bisa belajar. Kamu lihat, kayu ini asalnya bengkok, tidak beraturan. Dengan kesabaran, ia bisa dibentuk menjadi sesuatu yang bermanfaat." Bagong menggaruk kepala lagi. "Terus hubungannya sama saya apa, Sunan? Saya ini memang agak bengkok lakuannya, tapi masa iya saya mau diraut juga?" Sunan Kalijaga pun tersenyum. "Bukan tubuhmu yang perlu diraut, Bagong, tapi hatimu." Bagong terdiam, terbawa suasana serius. Tapi kemudian ia nyeletuk, "Hati? Wah, kalau hati bisa diraut, hati saya mau dibikin lebih tebal, Sunan. Biar kalau dimarahin mbak-mbak warung gara-gara ngutang, saya nggak baper." Sunan Kalijaga tertawa lepas. Sunan Kalijaga kemudian mengambil air dari sungai, membiarkannya mengalir di sela-sela jarinya. "Kamu lihat air ini, Bagong? Air selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ia tidak membantah, tidak melawan. Ia ikhlas mengalir kemanapun Allah menuntunnya." Bagong mendekat, menatap air dengan serius. "Jadi saya harus jadi seperti air?" "Ya," jawab Sunan Kalijaga. "Belajarlah mengalir. Ikhlas. Jangan banyak mengeluh. Karena Allah sudah menyiapkan jalan untuk tiap hambanya." Bagong termenung. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lebih bijak daripada lucu. Namun, efek itu hanya bertahan 5 detik. Karena kemudian Bagong berkata, "Tapi Sunan, air itu kan mengalir terus. Kalau saya disuruh terus mengalir, saya takutnya nanti malah nyasar ke laut, lalu ketemu ikan hiu, terus dimakan. Habis saya, Sunan." Sunan Kalijaga tertawa sambil menggeleng. Tiba-tiba dari perut Bagong terdengar suara gru keras sekali. Bagong langsung panik. "Aduh Sunan,
Itu bukan suara setan lo, itu perut saya. Sunan Kalijaga tersenyum dan berkata, Bagong, ini adalah ujian kecil tentang kesabaranmu. Bagong menghela napas pasrah. Ujian kok di perut saya semua. Sunan Kalijaga kemudian mengajak Bagong berjalan ke sebuah pondok kecil. Di sana tampak hidangan sederhana, nasi, sayur, dan ikan kecil. Bagong langsung berbinar. Alhamdulillah, Sunan, ini benar-benar rezeki dari langit. Sunan Kalijaga berkata, benar, Bagong. Tetapi ingat, sebelum makan, syukur itu harus duluan, bukan makan dulu baru syukur. Bagong mengangguk penuh semangat. Baik, Sunan. Kalau begitu, saya syukurnya 2 kali, biar makanannya tambah enak. Setelah makan bersama, Sunan Kalijaga berkata, Bagong, hidup itu bukan hanya soal kenyang dan lapar, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat, sabar, dan ikhlas. Bagong menatap Sunan Kalijaga dengan mata berbinar. Saya ngerti, Sunan. Walaupun saya sering dianggap lucu atau gak serius, tapi saya juga mau jadi manusia yang hatinya lurus. Walau badan saya tetap begini, ya apa adanya. Sunan Kalijaga tertawa lembut. Justru itulah kelebihanmu, Bagong, ketulusanmu. Mereka berdua kemudian berjalan bersama meninggalkan hutan, sambil Bagong terus bertanya hal-hal aneh yang membuat Sunan Kalijaga tersenyum sepanjang perjalanan.